Allah. Nikmat Allah. Nikmatnya bisa mandi sehat. Alhamdulillah. Lillah. Coba di rumah sakit banyak anak-anak. Astagfirullahaladzim. Iya jangan. Makanya kita kalau mau belajar harus baca doa. Doa. Kita ditutup. Jangan ngobrol. Siap? Siap. Ulangi. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ngaji kita berdoa dulu. Kita berdoa semoga kita semua yang belajar Allah selalu berikan keberkahan. Keberkahan dalam belajarnya. Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Udah, selamat ngaji. Ya, ambil mejanya kayak saya nih, ambil meja itu. Saya semangat pakai meja. Meja, pensil, sama Al-Qurannya ya, Bu. Wakaf isyarah atau wakaf rom, ya. Artinya adalah mewakafkan sesuatu kalimat biasa Al-Qurannya yang huruf akhirnya hidup dan huruf sebelum akhirnya mati, disebut wakaf isyarah. Karena ketika ia membacanya, kita baca Ibu ya, hanya isyarah saja bahwa di sana ada huruf yang dimatikan, sekedar terdengar oleh membaca dan orang yang berdekatan. Contohnya pil ar, aslinya pil ardi Bu ya, pil ardi, yang bawahnya Lailatul Qadri, yang bawahnya pil ardi diwakafkan menjadi pil ar. Beda kan? Aslinya pil ardi. Ya, kemarin apa tulisannya? Sampingnya apa kemarin? Kemarin bukunya lihat. Aslinya ini kan ya, aslinya sebelah kanan ya. Ya, aslinya pil ar ya. Setelahnya sebelum dan sesudah ya Bu, sesudahnya jadi pil art ya. Kita fokus ke sesudahnya. Sebelum dan sesudah. Sebelum sebelah kiri pil ardi diwakafkan menjadi pil art. Terus Lailatul Qadri, setelah diwakafkan menjadi Lailatul Qadr. Ini ya. Gimana Bu? Oke. Jadi ini wakaf isyarah ini
jarang ada, cuma ada. Gitu, paham gue ya? Hukum ini cuma sedikit, tapi ada hukumnya juga, wakaf isyarah namanya ya. Yang ketujuh, kalimat-kalimat yang huruf akhirnya bertasdid, wakafnya dengan mematikan huruf terakhir tersebut, tetapi tasdid tetap jangan dibuang ya. Contohnya, sebelumnya sebelah kiri ya, dari buku ya, sesudahnya dari buku, sebelum dan sesudah ya. Bihinna aslinya, setelah diwakafkan menjadi bihin, nunnya dimatikan. Kali kan bihinna itu barisnya fathah ya. Ya kok, ya Ryan, bihinna ini fathah, diwakafkan menjadi bihin. Layus jananna, diwakafkan menjadi layus janan. Ya, jadi jangan bingung. Kenapa diwakafkan? Emang wakaf. Wakaf artinya berhenti. Jadi kalau udah diberhentiin, kayak begini Bu ya. Ibu ketemu polisi, lagi jalan, stop nggak? Stop. Kalau kita terus, kena hukuman, hilang. Gitu. Jadi tolong di Al-Quran juga ada kayak gitu. Wakaf artinya berhenti, stop. Kalau dikata stop, berhenti, udah, jangan maju-maju, gitu ya. Nomor 8, kalimat yang huruf akhirnya ya, wakafnya dengan mematikannya. Contoh, tulis sebelum sebelah kiri. Sebelum, jangan bengong ya kalau tajwid ya. Sesudah. Iyaya. Diwakafkan menjadi iyai. Terus khotoyaya, diwakafkan menjadi khotoyai. Gampang banget ya. Ayan gampang ya. Gampang kan? Jadi ya hidup jadi mati. Kenapa diwakafkan menjadi iyaya, jadi iyai. Khotoyaya menjadi khotoyai. Susah apa gampang? Gampang ya. Itu ngapa di luar sih? Ya. Itu ngapa di luar? Makan. Itu ngapa di luar? Masuk ke dalam semuanya. Katanya pada ini ya, suka ada yang apa? Yang nggak ngaji pada godain di luar. Aku denger. Ayo dong. Ngaji ntar waktunya makan sayang. Lanjut, nomor 9, nomor 60, halaman 60. Kalimat yang ketika diwakafkan sama dengan kalimat ketika wasol. Ya, apa itu wasol? Lanjut. Tolong garis bawah. Wasol itu artinya terus atau lanjut. Ya Bu ya. Lawannya wakaf wasol. Jadi wasol itu apa? Jadi ntar jangan nanya. Wasol itu artinya terus atau lanjut. Wasol ya. Kalimat yang ketika diwakafkan sama dengan ketika wasol. Contohnya, tolong perhatikan contohnya di ayat. Fakula udkhuli qalu fi yushrik mahum alaihim al-huda ad-duha min dawa kholau dawatai sa'au. Di mana wakafnya Bu? Di mana wakafnya? Di akhir kalimat. Tapi dia seperti wasol karena nggak mati ya. Jadi dia nggak mati, huruf nggak mati. Seperti wasol. Tapi kalau takula diwakafkan nggak bisa. Takul enggak. Karena dia lam alif. Takula udkhulu itu udah mati hukumnya di barisnya. Dum sukun ya. Udkhulu nih Bu ya, ini ya. Udkhulu. Udah wakaf di sini wakafnya. Berhenti. Udkhulu. Terus udkhuli. Qalu
Ya baca semuanya yuk. Semuanya dari Pakula sampai Sa'au yuk. Satu, ayo Ren. Suara dibuka, baca ini. Ya, Pakula satu, semua dari situ ya. 1, 2, 3. Pakula. Udkhulu ya. Udkhuli. Qalu yushrik mahum alaihim al-huda at-tuha min dawa qalau dawatai sa'au. Itu dia wakaf kayak gitu. Jadi jangan bingung. Wakafnya sama dengan kayak wasol. Ada tuh wakaf ya. Yang mana? Ad-duha itu kan hanya udah nempel maya. Jadi bukan ad-duha, bukan. Itu alif tapi berbentuk ya. Ad-duha, bukan ad-duha, enggak. Kecuali ya-nya ada titiknya, Bu. Itu beda lagi. Jadi ibu sama semuanya jangan pada bingung alif. Alif itu bentuknya ada yang ya, ada yang hamzah, ada yang lagi. Ini itu doang. Ya sama hamzah. Ya Bu ya. Terus tashil. Nih yang tashil ya bawahnya. Yang ini, Ryan lihat nih. Ya, tashil. Ya. Tashil. Perhatian ya dalam membaca ajamiyun. Huruf yang dibaca tashil adalah, jadi tashil ini hukum dulu ya, tashil. Tulis tashil ya. Tulis ya kalau nggak ngerti tashil nih, tashil. H besar ya. Maksudnya hamzah kedua dari kalimat tersebut tidak jelas dibaca fathahnya. Jadi kedua dari kalimat tersebut, hamzah kedua dari kalimat tersebut tidak jelas dibaca fathahnya. Nah, lihat mana hamzah kedua. Alif, itu ada ketemu ya alif ya, alif dua ya itu ya. A jamiyun. Ya Bu. A jamiyun. Nah ini dibaca hamzah. Kan hamzah kalau kasih baris hamzah patah, hamzah kasroi, hamzah dumau, a i u sama. Kan saya bilang tadi alif hamzah sama kalau dikasih baris. Alif patah, alif kasroi, alif dumau, a i u. Jadi jangan bingung nanti hamzah pataja, hamzah kasroji, hamzah dumaju, salah. Tadi namanya nggak ngaji. Kalau yang jim pataja, jim kasroji, jim dumaju, jajiju. Kalau pakai zal pataja, zal kasroji, zal dumaju, zabidu, beda lagi Bu. Ini makhraj katanya. Ya Bu ya. Jadi jangan bingung. Jadi alif sama hamzah itu sama. Cuma beda bentuk. Hamzah begini, alif begini. Alif berdiri, hamzah belok. Nih, hamzah nih. Hal ini dapat dibandingkan dengan aan, ya an dari kata ejaan dan sebut. Pada lisan sebagian orang Jawa, an itu tidak jelas berbunyi an, melainkan an, ya. Yang dipanjangkan ejaan atau bacaan. Jadi cara bacanya kayak gini Bu ya. Jamiyun ini sebelumnya ya Bu ya, tulis sebelum. Rayang dan mengong. Nanti emong sambet. Sesudahnya jamiyun itu baca sebenarnya huruf kalimat sebenarnya Bu ya. Dibaca menjadi jamiyun. Bilang satu. Jadi dua halif jadi satu. Tadi kan lebih ya. Dua alif atau dua hamzah jadi satu. Jamiyun sebelumnya. Setelahnya menjadi jamiyun. Coba semuanya yuk. Pertamanya yuk. Jamiyun. Oke. Barang 1, 2, 3. Jamiyun. Nah, setelah menjadi tashil, hukumnya yang dibaca gimana? Jamiyun. Jamiyun. 1, 2, 3 ayo. Jamiyun. Enggak. Jamiyun. Agak panjang dikit. Jamiyun.
karena ada benderanya. Ajamiyun. Ada kalau nanya gini, lah aku baca kayak gitu. Maaf, itu hukumnya tasil. Wah, kamu pintar banget. Ya dong, kan saya ngaji. Bukan mau sombong Bu ya. Jadi kadang-kadang orang yang so tahu tuh malah yang ngaji yang so tahu. Bisanya nyalahin. Kok tasil? Tasil itu 2 hamzah menjadi 1. Ajamiyun. Gitu. Ngerti ora? Oke, langsung ya ke halaman 61. Kita ngebut ya. 2 lembar lagi. Semangat. Semangat. Sakta. Tulis sakta. Ya, di bawahnya sakta. Bukan sekte Bu ya. Sekte beda lagi. Sakta adalah diam seliwat dengan baik, melepaskan nafas. Juga tidak berupa wakaf. Sakta adalah dalam Al-Qur'an terdapat dalam 4 tempat ya. Ada 4 surat ya Bu ya. Jadi sakta ini jarang terjadi, cuma terjadi di 4 surat. Siapa namanya? Kamu siapa namanya? Baim. Sabar ya. Tajwid kayak gini ngajinya. Jadi tajwid itu materi, tapi materinya nyambung dengan Al-Qur'an. Nanti siapa namanya tadi? Baim nanti kalau udah baca Al-Qur'an, kalau tajwid udah bagus. Nih gini nih Bu. Ciri-ciri orang yang baca Al-Qur'an bagus, kita tanya. Oh ini dong dia orang ngerti tajwid nih. Sekelihatan Bu. Cara dia wakofnya, cara dia makhrajul hurufnya, panjang pendeknya, Ibu bisa nilai. Nah kalau orang yang bacanya belentang-belentong, yang panjang dipendekin, pendek dipanjangin, berarti dia belum belajar tajwid. Makanya jangan remehin buku ini. Ini buku akhirat. Kenapa saya gratis? Karena ini buat sedekah jariah nanti Bu. Jadi ada yang bilang, apaan sih kayak gini, nggak penting banget. Mungkin gue belajar bahasa Inggris, terus belajar Jerman, Korea, terserah. Bukan kita melarang ya, jadi harus diimbangin. Gitu. Makanya kalau kayak tadi saya ketemu Padil Bu di luar, baru sampai belok ke pulang kerja. Padil nggak ngaji? Enggak Pak Ustadz. Kenapa? Diem. Nah, saya nggak maksa. Kita udah ngajak kebaikan. Saya nggak tahu orang tuanya gimana, marah nggak sih? Anaknya pada main berkeliaran jalan-jalan, si Devan. Saya bilang ya Allah, katanya mau ngajarin tahsin bis maghrib. Mana ngajak berkeliaran 2 kali, terus naik tangga di kontrakan. Pada nggak ngaji? Enggak Pak Ustadz. Lah, pada berhenti. Diem. Kan kata udah pindah pengajian, saya nggak ngurusin ya. Terus saya tanya, kamu kenapa nggak ngaji? Gitu Bu. Sayang banget gitu loh. Ya Reha, serayan ya. Yang kayak gitu ya. Masih muda, tolong dipergunakan nih. Kamu nggak malu sama ibu-ibu nih masih ngaji. Ya baik. Ibu-ibu pasti udah mengaji. Jadi kamu sebagai anak muda nih, jangan bete. Ini ilmu Al-Quran ya. Oke, lanjut. Di surat Al-Kahfi ayat 1 ya, sakta. Jadi bacanya gini Bu ya. Iwaja qayyima. Ya Bu. Jadi bacanya iwaja. Jim dulu diam. Qayyima. Kesakta. Iwaja qayyima. Iwaja. Bisa sih disambung jadi ifa ya. Ifa nih tanwin ketemu qaf, ini hukumnya ifa. Tapi kalau dibaca sakta, iwaja qayyima, boleh berhenti, nafasnya berhenti sebentar ya, tidak melepaskan nafas ya Bu ya. Iwaja qayyima. Nah surat Yasin nomor 2, surat Yasin ayat 52. Mimmar qadina hadza agak di napasnya agak di gitu Bu ya. Mimmar qadina hadza, tapi masih tetap napas, jangan berhenti. Beda dengan mimmar qadina, berhenti ini kan berhenti ya. Hadza enggak. Jadi mimmar qadina hadza, masih napas. Apa sih ya? Apa berantem? Berberantem.
Ketiga, surat Al-Qiyamah ayat 27. Jadi sakta itu diam ya. Diam sebentar. Diam sebentar tapi harus napas juga intinya. Wakila marraki kila marraq. Tuh, saya wakopin tuh. Wakila marraq. Aslinya wakila marraki ya. Karena di sini cuma 2 kalimat, jadi wakila marraq. Kalau kubro. Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana. Oke, kita bareng ya. Yang atas ya, ikutin saya. Tuh, iwajah qayyima. Yo. Mimmar qadina hada. Suaranya keluarin yuk. Ya, kan diam. Sakta itu diam. Ya, disekat. Tapi tetap nafas ya. Mimma raqadina hadza yuk. Mimma raqadina hadza wa qila marraq. Mar nun mati kemerok marraq ya. Kallabal rona yo. Nah, di bawahnya tanda sakta adalah lihat lihat di Al-Quran ya, itu suka ada tanda-tanda di atasnya. Sakta itu tandanya adalah sin dan tulisan itu sakta ya, sin kaf taha nih ya, tolong digaris bawahi sin sama sakta. Jadi kalian tahu nih, oh itu tanda sin sakta, sin atau sakta itu namanya sakta ya, yang ditulis dengan huruf kecil, panjang, diam, tidak bernapas, kira-kira 1 ketukan. Tadi kallabal rona. Jadi kita napas cuma 1 ketukan doang. Tapi yang sering kita baca tuh surat Yasin. Kalau sering baca Yasin ya. Kalau ada baca mimma raqadina hadza. Oh, sakta namanya. Sakta. Ya. Coba lihat Al-Quran deh. Coba buka di surat Yasin. Coba lihat. Yasin. Coba lihat di Yasin di surat ini. Mastiin aja ada nggak tanda sakta yang di atas di ayat itu. Biar kita nggak penasaran. Yasin. Nah, Mimma raqadina ayat 52. Ayat ya 52 nih. Nah, lihat ada tulisan di atas kecil sakta. Lihat nih di atasnya. Ada Bu, ayat 52 Yasin. Tuh, Baim udah ketemu Baim nih. Baim ya, nih ya. Coba Ryan, ayo Ryan bisa. Surat Yasin. Dua tiga. Nah, ini 24. Ya, 3. Nih, sakta ini. Tuh namanya sakta ya, Bu.
ada tulisan sakta ya. Jadi jangan bingung, oh itu namanya sakta ya. Jadi kita diam sejenak. Minna raqadina hada. Oke lanjut. Halaman 62. Yuk, bismillah. Macam-macam wakaf. Ya, wakaf ada 4. Wakaf tam. Wakaf tam apa? Wakaf yang sempurna. Ya adalah wakaf atau berhenti pada kalimat yang tidak ada sangkut pautnya di kalimat tersebut dengan kalimat yang sebelumnya, baik dalam lafaz maupun maknanya. Contohnya, al-muflihun qadir. Ya, al-muflihun qadir. Ya itu wakaf namanya wakaf tam. Ya, jadi intinya tetap wakaf itu berhenti. Cuma ada nama-namanya. Yang kedua wakaf kafi. Wakaf kafi itu adalah wakaf yang cukup, wakaf yang pada kalimat yang tak bersangkut paut ya dengan kalimat sesudahnya, atau kalimat yang sebelumnya dengan lafaz tapi bersangkutan dengan maknanya. Seperti la yu'minun. Lalu kalimat tersebut dengan kalimat sesudahnya. Khatamallahu. Bersangkutan muta'alliq dengan orang kafir. Alladzina kafaru la yu'minun. Khatamallahu alladzina kafaru. Namanya wakaf kafi. Jadi ini jarang terjadi. Jadi jangan pikirin. Yang penting kita belajar tajwid itu ada mat asli paling banyak, mat tabi'i. Yang panjangnya 2 harokat. Ya Bu ya. Itu semua kalimat Al-Quran ada mat tabi'inya atau mat asli. Yang ketiga wakaf hasan. Wakaf hasan adalah wakaf yang pada suatu kalimat yang bila ditinjau dan susunan kalimatnya sudah sempurna. Akan tetapi bila menurut i'rab tata bahasa kalimat tersebut bersangkutan dengan kalimat sesudahnya dan sebelumnya. Wakaf hasan ada 2. Ya, wakaf hasan ada 2. Yang terjadi pada pertengahan ayat seperti wakaf pada alhamdulillah. Nah, menurut i'rab kalimat berikutnya adalah rabbi ya. Berhubungan dengan Allah, jadi tersebut dengan sifat alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin ya Bu. Dan yang kedua pada akhir ayat pada surat Al-Baqarah, contohnya illal fasiqin alladzi, karena alladzi yanquduna ahdallah. Ayat berikutnya menjadi sifat badal dari kalimat yang diwajibkan tersebut wakaf ya Bu. Jadi wakaf hasan ada 2 ini ya contohnya ya. Dan ini jarang terjadi. Jadi cara baca illal fasiqin. Nanti alladzina yanquduna ahdallah. Lanjut wakaf qabi. Wakaf qabi ya. Wakaf qabi halaman 63. Wakaf qabi adalah wakaf yang buruk, yaitu wakaf pada kalimat yang tidak sempurna, sehingga dapat menimbulkan pertanyaan apakah tujuan tersebut adalah dari ayat kalimat tersebut. Contohnya al-insana. Jadi kalau dari kalimat wal asri innal insana, itu nama wakafnya buruk Bu. Jadi kalau bisa berhenti wal asr innal insana lafi khusr. Tolong, kalau kalimat pendek wakafnya jangan sembarangan, jadi kobi buruk wakafnya. Jadi misalnya gini Bu ya, ibu baca al-asr contoh Bunur tak boleh dang Kayan wal asri innal insan, nggak boleh. Harusnya kalau berhenti di wal asr. Coba lihat buka al-asr. Coba buka al-asr. Paling belakang wal asr. Wal asri buka wal asri. Jadi kalian baca wakaf yang asal-asalan. Al-asr paling belakang Bu, paling belakang surah pendek. Wal asri innal insan. Ya itu kan ada berapa ayat Bu? Jadi kalau bisa bacanya sayat-sayat aja. Tapi kalau mau diwasolin bisa. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina. Jangan napasnya. Tapi ada baiknya wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Nah, lihat di al-haq. Di al-haq di mana? Lihat. Watawassau bil haqq. Ya dah, lihat dulu. Itu boleh berhenti. Boleh lanjut, boleh berhenti, itu namanya tanda-tanda wakaf. Ya, tanda. Nah, coba cek. Jadi jangan ibu bacanya misalnya gini. Wal 'asr wal 'asri innal insana. Ngapain di situ? Ngapain? Ya, jadi jangan kalian baca lihat di bukunya, Wal 'asri innal insana. Tolong jangan wakaf di situ. Kalau mau wal 'asri innal insana lafi khusr. Boleh. Jadi di akhir ayat, jangan di tengah ayat. Ngapain? Nyari babalu. Jangan. Jadi benar wal 'asri innal insana lafi khusr. Boleh. Tapi kalau misalnya benar satu boleh wal 'asri innal insana lafi khusr illa. Boleh gitu ya. Jadi tolong kalau udah ngerti wakaf jangan bacanya seenaknya mulutnya. Jadi kita di sini baca Quran ada aturannya, mana berhenti, mana wakaf, mana wasol. Mana wakaf berhenti, mana wasol terus atau lanjut. Ya. Nah. Baliknya. Kosong. Nah, alhamdulillah wa syukurillah malam ini kita kelarin tajwid. Tapi jangan senang dulu. Ini nanti bakal kita bakal kulik-kulik lagi. Jadi nanti minggu depan semoga kita semuanya pada sehat. Nah, nanti buku tajwidnya tetap ya dibawa. Nanti kita fokus ke baca Al-Quran. Pokoknya besok udah baca Al-Quran ya. Jadi gini, kayak gini, pinjam Al-Qurannya. Pas. Nah, kita buka semua nanti kayak baca Quran biasa. Misalnya Ibu Nur, ini contohnya kayak gini. Kita buku tajwid pegang ya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dari A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya baca sampai akhir, mulai dolin. Bunur baca. Jadi baca sampai akhir, ikutin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semua ikutin. Sampai terakhir. Kelar, baru kita kupas tajwidnya. Bismillah. Mil. Apa hukumnya? Allah tarkib. Bismillahir. Hir apa hukumnya? Lihatin Ryan. Hir. Hukumnya apa? Asyamsiyah. Lamnya tertulis, tidak terbaca dan bersidah. Apa hurufnya? Ra. Berapa huruf asyamsiyah? 14. Lanjut. Ra. Ra tafhim. Tuh. Mat tabi'i. Hurufnya alif ya. Mim alif karena mimnya alif fathah berdiri. Nir asyamsiyah. Ra tafhim. Him mad arid disukun. Kayak gitu nanti bayangannya ya. Jadi insya Allah kalau berulang-ulang lotok. Nah Bu, boleh. Yang penting kalian bawa buku ya. Bawa buku sama pulpen. Jadi kalau kayak gitu jangan bengong. Ya tulis. Ya betul. Boleh. Jadi boleh gini Bu. Siapin buku tulis ya. Buku tulis. Dan buku ini jangan. Ini buku buat materi. Jadi gini, contoh Matobi. Coba lihat Matobi ya gini ya. Matobi mana Matobi? Coba cari di halaman. Ini asamsia nih tadi Bu ya. Asamsia di halaman 12. Nih, Bu, contohnya dia asamsia ya, ra. Ar-ra. Nah, Matobi asamsia hurufnya ra ada kan ya? Tawassara. Ya, kedua halaman 12. Tuh, hukumnya ra tuh hurufnya ra ya. Asamsi halaman 12. Halaman 12. Bismillahir. Itu asamsia nih hurufnya nih, lihat nih.
Ro. Tosasotro. Bener kan? Ya Bu. Halaman 12. Asyamsyah halaman 12. 12. Nah itu dia. Hurufnya ro nih. Tidak terbaca dalam sejarah ro. Nah, ini udah dipanggil. Nah, kalau sudah lupa dari asamsyah, ro tafhim. Berarti tebal, benar ro. Patah, ro tafhim. Itu Bu ya. Nanti ke depannya kayak gitu. Jadi kita udah nggak kesini lagi, maksudnya kita tetap kesini kita pegang. Jadi kita kesini nanti kita kupas semuanya, matodi berapa hurufnya. Jadi kembali lagi kita ini ya. Oke. Cukup sekian dari saya. Semoga ilmu malam ini bisa bermanfaat. Tolong kasih tahu yang lain, ngajak ngaji lagi ya Bu. Oke Isya, yuk. Pak, salam Pak. Yuk, duduk. Sambung lagi ya. Kalau lagi sholat, nah tadi begitu ya. Kalau sholat dulu terjim, ya. Jangan ngobrol, yang bercanda. Jadi yang suka bercanda kalau kurangin ya, lagi sholat ya, Pak Peter. Soleha, kalau lagi doa, amin. Ya. Pak, ini nomor Pak. Apaan sih? Enggak, itu mana naruh. Itu minum tergacung. Dah, buang. Dah. Nah, jadi kalau misalnya habis azan, salawat ya. Sayang, belajar salawat. Apa aja salawat? Ya. Jangan malu. Kalau malu di rumah, ya. Belajar salawat, belajar azan, belajar qomat. Belajar azan, belajar salawat, belajar qomat. Ya, gak usah malu-malu. Ya, yuk dipimpin. Silakan Bu. Ditutup mau pulang nggak? Ayo, waktu pulang berbangun tuh. Seperti itu. Pimpin. Ayo anak soleh. Ya. 5 jari tangan. 5 jari kiri, 10 usia berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wabarakatuh.